Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di pagi hari ini kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, dan itu merupakan harapan Tuhan juga untuk kita terima semua yang terbaik dari sorga. Baik firman Allah tentang Allah penentu dan memegang segala musim. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 27 begini firman Allah. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. 27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kalau kita cerna baik-baik firman Tuhan ini tentang bagaimana Paulus bertemu dengan warga orang Athena pada waktu itu. Dia menyampaikan firman Allah agar supaya orang-orang Athena yang berintelektual tinggi, yang berwawasan luas, diharapkan oleh Paulus untuk mereka mengenal Allahnya Paulus secara pribadi. Makanya dia menulis supaya mereka, orang-orang Athena, mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah Yesus dan menemukan Dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi satu harapan Paulus adalah orang-orang Athena percaya seutuhnya kepada Yesus. Karena kita mengerti bahwa di Athena itu adalah orang-orang yang kebanyakan adalah penyembah-penyembah berhala, jauh dari kasih karunia Allah. Jadi Paulus menjelaskan karena Allah ada di dalam ciptaannya. Sebetulnya pribadi Allah ada mendiami ciptaannya dan dekat dengan ciptaannya. Allah dekat dengan ciptaannya, dan Allah tidak pernah terkurung dengan banyaknya ciptaannya. Allah dekat dengan kita, orang-orang Kristen yang kenal dengan Yesus. Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Yesus dekat dengan hidup kita. Jadi kita akan melihat pagi ini tentang peristiwa yang oleh penentuan Allah terjadi transformasi atau perubahan. Kita melihat Injil Markus 5 ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi waktu itu perempuan ini datang menghampiri Yesus. Terjadi perubahan. Yesus adalah penentu perubahan sang wanita ini. Dia berubah, dia menjadi perempuan yang sembuh ketika dia mendatangi Yesus. Selama 12 tahun wanita ini mengalami diskriminasi. Dia dikucilkan karena mengalami sakit. Tapi Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi ketika seseorang datang dengan penuh pengharapan kepada Kristus, Kristuslah menjadi penentu. Bukan situasi, bukan kondisi yang menentukan keberadaan kita, tapi sebetulnya adalah Yesuslah yang menjadi satu-satunya penentu. Bukan apa kata orang, bukan apa kata situasi, bukan apa kata pemikiran orang, tidak. Tapi Yesuslah yang menjadi satu-satunya jalan keluar dalam hidup kita. Jadi wanita ini tidak pernah diketahui namanya, tetapi perjalanan imannya menjadi contoh, teladan buat hidup kita. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini ketika musim-musim yang sulit kita hadapi, ketika musim-musim sepertinya menjadi tembok yang membuat kita nggak bisa bergerak, ingat saja kehadiran Yesus adalah sorga, penentu, pembuka jalan, pembuat mujizat dalam kehidupan kita. Jadi mari kita boleh melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu kali ketika wanita ini datang kepada Yesus, firman Tuhan berkata, dia menjamah unjung jubah Yesus. Terjadi perubahan. Pagi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita mau jamah Tuhan dengan iman kita. Kita mau jamah Tuhan dengan perkataan. Ingat, Tuhan sudah taruhkan hidup kita, dalam hidup kita kuasa
untuk memperkatakan firman Tuhan, dan iman kita, firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Allah. Biarlah ini boleh membawa kehidupan kita semakin melekat dengan Tuhan, semakin membawa kehidupan kita dalam pembaruan dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena ketika Tuhan hadir dalam hidup kami, sesungguhnya bukan kami yang membawa perubahan, tapi Sang Empunya Kuasalah yang membawa perubahan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau mendapati anak-anak-Mu di pagi hari ini dalam keadaan lemah, tak berdaya, dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan sakit mungkin ya Tuhan. Tuhan hadirlah, lawatlah setiap jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini, agar supaya mujizat yang perempuan 12 tahun pendarahan alami di waktu yang lampau boleh kembali terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang sangat mengharapkan belas kasihan Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih, jamah, pulihkan, sembuhkan, kuatkan iman jemaat-jemaat-Mu agar supaya mereka boleh berpengharapan kepada Kristus dan mereka boleh mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati setiap jajaran pemerintahan, berkati gereja Tuhan, berkati setiap denominasi gereja yang ada, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan tetap mengerjakan bagian yang terbaik dalam kehidupan semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami awali hari kami dengan iman, dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.